Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita jumpa lagi dengan acara Bidikan, Bincang Inspirasi Pendidikan. Kali ini dengan saya Nuri Fatmawati sebagai guru BK di UPT SMP Negeri 24 Gresik yang ditemani oleh Bapak Wakak kurikulum kita yang terfavorit. Perkenalkan, ini dia Bapak Makrus Ngali Syahab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Magrus, ayo silakan perkenalkan diri Pak Magrus terlebih dahulu. Halo, ada yang belum tahu nama saya? Pastinya sudah dong ya, kan ini guru terfavorit juga kan ya. Oke, nama saya bagi yang belum tahu atau yang belum kenal, Pak Makrus Ali Sahab. Saya tahun ini diberi mandat oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum atau bisa disebut juga dengan urusan kurikulum untuk UPT SMP Negeri 24 Gresik. Pak Magrus ini kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi kurikulum dari pengangkatan Pak Magrus dulu di sini sampai sekarang? Saya mulai menjabat sebenarnya di awal tahun 2021. 2021 ya. Sekarang 2024. 2021 semester genap saya mulai ikut dalam staf UPT SMP Negeri 24 Gresik, tepatnya sebagai kurikulum 2. Ya. Kemudian tahun depannya, semester depannya, saya menjadi kurikulum 1 atau wakil kurikulum untuk tahun 2021-2022 dan sampai sekarang untuk tahun ini. Pak Magrus, untuk kali ini di bidikan kita kan akan membahas tentang kegiatan yang kita sudah lakukan di minggu yang lalu, yaitu tentang ABM. Pak, kalau kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang ABM, ABM itu sebenarnya apa sih? Terus program itu dari pemerintah itu sebenarnya sejak kapan? Apakah baru tahun ini atau itu sudah dilakukan pada tahun-tahun yang lalu? Oke, untuk informasi ABM ini sebenarnya sudah ada dari Kementerian Kemendikbudristek itu dari beberapa tahun sebelumnya, dari mulai tahun 2000 kalau tidak salah, tapi di awal-awal program ini dikhususkan untuk SMK, dan mulai tahun ini kita ada program seperti ini, ada program ABM ini oleh Kemendikbudristek RI, seperti itu. Jadi kita mengawali untuk program ABM ini pada tahun 2024 ini. Sebenarnya di awal tahun ini, program ini adalah program yang dilaksanakan secara sukarela atau tidak wajib bagi satuan pendidikan atau sekolah-sekolah setingkat SMP atau MTS di Indonesia. Makanya sosialisasinya juga kemarin agak mendadak pada tanggal 23 Januari 2024, kemudian pelaksanaannya mulai tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret ya Mas ya. Tidak salah seperti itu. Berarti sampai 3 Maret. Kebetulan kemarin di sekolahan kita itu kan tanggal 20 dan tanggal 21 Januari kan. Untuk ABM sendiri kalau dari pemerintah ke sekolah itu gratis ya Pak ya? Ya. Dan untuk pendaftarannya sekolah ke pusat itu? Untuk teknisnya pelaksanaan ABM itu secara teknis dilaksanakan di sekolah-sekolah yang mau menyelenggarakan. Tadi tidak ada kewajiban untuk menyelenggarakan, tapi ditawarkan untuk sekolah-sekolah SMP atau MTS yang berkenan melaksanakan. Itu boleh dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk seluruh siswa atau beberapa siswa, tidak ada batasan dari Kemendikbudristek. Jadi di awal program ini Kemendikbudristek
khususnya yang membidangi ini adalah Pusmendik, ya, Pusmen, Pusat Asesmen, itu menawarkan kepada sekolah-sekolah SMP atau MTS untuk melaksanakannya, boleh tidak. Boleh seluruh siswa kelas 9, karena sasarannya kelas 9, Bu, ya. Dan boleh hanya beberapa anak saja yang ikutkan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tujuannya sebenarnya dari Kemendikbudristek menginginkan ABM ini sebagai sarana atau acuan untuk melihat gambaran tentang kemampuan siswa, bakat siswa, dan juga ketertarikan siswa tentang sesuatu hal secara lebih detail, dan nanti kan ada hasilnya yang bisa kita gunakan untuk ya, Pak, acuan. Ya. Itu untuk acuan ketika anak ke SMA. Ya. Kemudian khusus untuk sekolah kita kemarin, atas petunjuk dan kebijaksanaan sekolah, atas petunjuk Bapak Kepala Sekolah dan kebijaksanaan sekolah juga, kita melaksanakannya untuk seluruh siswa. Ya, kita beri kesempatan kepada anak-anak kelas 9 seluruhnya untuk mengikuti ABM ini, agar mereka bisa melihat kemampuan, bakat, dan minat mereka yang bisa digunakan untuk ke jenjang atau ke sekolah yang lebih tinggi nanti. Ini Pak ya, kemarin kan saya juga ikut jaga itu Pak Makrus pas 2 hari itu. Tapi kan ada beberapa anak yang tidak masuk. Itu bagaimana Pak Makrus? Ya, untuk anak-anak yang tidak masuk memang di awal dalam juknisnya ini memang tidak ada untuk ujian susulan bagi anak-anak yang tidak bisa hadir, ya, yang tidak bisa hadir. Maka untuk itu ya yang ada saja atau yang bisa mengikuti saja yang akan mendapatkan hasil atau yang bisa mengikuti. Pak Makrus, kalau kemarin kan katanya Pak Makrus itu hasilnya kan bisa di-download ya. Setelah anak-anak melakukan asesmen bakat minat itu, kemudian itu kan download. Nah itu hasilnya bagaimana selanjutnya? Apakah diolah atau bagaimana? Oke, berdasarkan juknisnya nanti pada pertengahan April akan ada hasil dari ABM ini. Secara umum hasil dari ABM ini akan diserahkan ke anak-anak. Anak-anak langsung berarti ya Pak ya? Anak-anak langsung. Nanti bisa dari hasil itu bisa kita lihat kemampuan siswa baik secara akademis, ya, baik secara akademis, skala psikologi juga bisa. Kemudian nanti ada minat dari anak tersebut yang mungkin selama ini belum kita atau belum mereka keluarkan atau belum mereka ketahui ya seperti itu ya. Tapi untuk soalnya kemarin Pak Makrus, soal yang dijawab oleh anak-anak itu berapa soal? Ada berapa? Terus soal apa aja yang mungkin masuk di situ? Kemarin itu ada waktu yang digunakan adalah 2,5 jam, setengah jam ya, atau sekitar 150 menit. Itu terbagi dari 3 bentuk tes, subtes ya. Ada 3 tes. Yang pertama tes bakat, tes minat, dan tes memori. Nah, tes bakat itu terdiri dari 160 soal, terdiri dari kurang lebih 14 subtes ya, mulai dari yang numerik, ada literasi, kemudian ada membaca dengan cepat, kemudian ada deret ukur, deret hitung, ada grafik, dan seterusnya. Itu ada 160 dalam waktu 2 jam. Itu dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 2 jam. Kemudian diteruskan dengan tes minat sebanyak 100
soal kalau tidak salah itu 108 soal selama 30 menit. Ya, karena di sini seperti yang kita ketahui untuk soal minat itu sangat gampang karena di situ hanya anak-anak disuruh untuk memilih antara tertarik, tidak tertarik, sangat tertarik atau sangat tidak tertarik. Pilihnya hanya seperti itu berarti ya Pak ya. Makanya waktunya cuma 30 menit aja. Oke, untuk hasilnya seperti itu Pak. Oh iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan dari hasil ABM ini dari sisi BK Bu Nuri dengan sebagai salah satu koordinator guru BK juga ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hasil dari ABM ini untuk psikologis siswa. Apakah ada kaitannya? Kemudian bagaimana penggunaan dari hasil ini untuk kedepannya untuk siswa? Kalau misalkan ABM ini untuk ke BK Pak Magus, seperti yang tahun lalu sebelum kita melaksanakan ABM, sebelum pusat melaksanakan ABM kan sebelumnya BK itu punya program yang namanya tes peminatan. Tes peminatan itu untuk kelas 9 gitu kan. Nah, kalau adanya kan itu sama saja sebenarnya. Tapi ketika ada ABM ini kita terbantu untuk program itu. Karena kan sama-sama untuk mengetahui minat dan bakat anak-anak sehingga nanti kita itu bisa memberikan rekomendasi untuk anak-anak menuju ke sekolah lanjutan. Apakah anak itu berminat ke SMK atau anak itu berminat ke SMA ataupun anak itu melanjutkan ke pondok di pesantren. Kalaupun begitu biasanya di SMK anak-anak itu sudah milih jurusan apa itu biasanya kita di peminatan itu Pak Makrus. Jadi ya kita cukup terbantu. Cuman sebenarnya kalau saya sendiri pribadi punya pemikiran itu gini. Kalau misalkan ABM itu dilaksanakan di kelas 7 itu lebih bagus lagi Pak Makrus. Karena apa? Nanti kita punya acuan untuk anak-anak mengembangkan minatnya anak-anak dan bakatnya di SMP. Ya, mungkin dari awal kan fungsinya dari ABM-nya adalah untuk mengetahui bakat dan minat siswa dan untuk melanjutkan atau ketertarikan mereka terhadap sesuatu kegiatan atau pekerjaan tertentu. Ya, mungkin memang lebih baiknya ini saran kita juga untuk pemerintah bisa dari awal. Iya, dua kali bisa dari awal, misalkan dari awal SD, sekolah dasar itu bisa. Kemudian ketika anak itu akan lulus SD, nanti digunakan untuk acuan di sekolah SMP atau MTS mengetahui minat bakat anak tersebut. Iya, benar. Jadi nanti lebih menyeluruh dari awal tingkatan sekolah sudah ada atau sudah terlihat minat bakat. Itu mungkin masukan untuk pemerintah seperti itu. Iya, mungkin saya juga setujunya seperti itu Pak Makrus. Kalau di SMP diadakan 2 kali juga tidak apa-apa untuk kelas 7 dan kelas 9. Ya, itu nanti mungkin hubungannya dengan biaya dari pemerintah mungkin seperti itu. Ya, nanti kita kembalinya nanti ke biaya dari pemerintah mungkin seperti itu. Dan kalau kan kalau kita kan enak ya Pak ya, itu kan gratis jadi kita bisa ini. Nah, mungkin iya Pak Magnus itu kan berkaitan biaya dengan pemerintah ya, tapi kan kita juga diuntungkan karena sekolah juga gratis seperti itu. Ya, memang program pemerintah itu perlu biaya, jadi ya kita juga harus bisa memikirkan tentang biaya juga. Oke Pak Makrus, terima kasih untuk waktunya kita bincang-bincang tentang ABM yang mungkin kita ya Pak Makrus berterima kasih juga kepada pemerintah yang sudah menjalankan dan sudah adanya program asesmen seperti ini. Ya, sudah mewadahi kita di sekolah-sekolah untuk melaksanakan ABM. Mungkin Pak Makrus ada pesan-pesan untuk anak-anak di rumah atau untuk orang tua di rumah. Oke, saya hanya ingin berpesan bahwa
ABM ini digunakan sebagai tolak ukur bagi anak-anak untuk melihat kemampuan mereka, melihat bakat mereka, dan melihat minat tentang sesuatu hal yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri mereka masing-masing ke depan, baik ke sekolah lanjutan yang akan datang, kemudian minat kepada pekerjaan atau hobi-hobi yang mereka punyai. Itu. Jadi lebih memaksimalkan diri untuk anak-anak. Terima kasih untuk pemerintah yang telah memberikan atau mewadahi, memfasilitasi program seperti ini ya. Semoga nanti bisa dikembangkan lebih besar dan lebih banyak, lebih menyeluruh lagi. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Marakrus untuk waktunya di pagi hari ini, sedikit bincang-bincang, tapi seru juga ya kita ngobrol-ngobrol sama guru favorit atau wakil guru terfavorit. Oke, sekarang Bu Nuri akhiri dalam acara bidikan ini. Selamat jumpa di lain waktu dalam acara Bincang Inspirasi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.